Jangan pernah masuk ke taman badut rahasia ini. Dikisahkan suatu hari ada dua orang anak yang lagi bersepeda di dekat hutan. Namanya Bimo dan juga Resa. Ketika asyik bersepeda, mereka ngeliat ada sebuah rumah terbengkalai di dekat hutan. Sekitaran rumahnya itu udah ditumbuhi semak-semak belukar. Mereka pun berhenti dan masuk ke rumahnya itu, guys. Dan kebetulan pintu rumahnya itu udah soak, udah rusak. Jadi mereka bisa masuk dengan lempengnya. Nah, di ruang tamu di rumahnya itu ada sebuah meja. Mereka pun mendekati mejanya itu dan dibukalah lacinya. Ternyata di lacinya itu ada sebuah peta taman badut tersembunyi, Secret Clown Park. Dan mereka baru tahu, guys, kalau ada taman badut yang tersembunyi. Nah, karena penasaran, besoknya mereka memutuskan untuk mencari tamannya itu. Rute tamannya itu mengarah ke tengah hutan. Nah, singkat cerita, setelah 20 menitan bersepeda ke tamannya itu, mereka berdua terhenti karena ada tembok yang membentang panjang gitu, guys, kayak menutupi sesuatu. Dan di tengah-tengah temboknya itu ada patung wajah badutnya, bener-bener gede. Dan mereka yakin kalau patung wajah badutnya itu merupakan pintu masuk ke tamannya itu, guys. Tapi mereka bingung, soalnya nggak ada lubangnya, guys, atau celahnya. Pas wajah patung badutnya itu diraba-raba, Bimo pun iseng memencet hidungnya. Dan abis itu pun tiba-tiba mulut dari patung badutnya itu terbuka, guys. Terbuka dengan sendirinya, langsung menganga gitu. Nah, pas mereka masuk, ternyata tamannya itu udah terbengkalai, udah ditumbuhi semak-semak belukar, guys. Wahana-wahananya itu udah usang, dan patung-patung badutnya itu udah berlumut, udah retak-retak. Nah, konon karena semakin penasaran, mereka pun menjelajahi tamannya itu. Setiap sudutnya itu dijelajahi, dieksplor. Dan puncaknya mereka menemukan ruangan bawah tanah di tamannya itu, guys. Ruangan tersembunyi. Mereka pun masuk ke ruangan bawah tanahnya itu. Ternyata itu merupakan semacam kayak kantor gitu, guys. Tapi di dalamnya itu udah kayak kapal pecah, udah berantakan, guys, gak karu-karuan. Tapi ada yang aneh, ada kostum badut yang tergeletak di lantai. Kostumnya itu udah usang dan kucel. Nah, kemudian karena hari udah semakin sore, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan lanjut explore besok lagi. Sesampainya di rumah, mereka langsung mencari info tamannya itu di internet. Ternyata tamannya itu merupakan taman yang udah terbengkalai selama puluhan tahun. Ada sebabnya, guys. Jadi konon dulu, setahun sebelum tamannya itu ditutup, ada sebuah rumor yang beredar tentang badut misterius yang menghantui tamannya itu. Tapi nggak tahu, guys, entah badutnya itu badut hantu atau mungkin orang misterius yang pakai kostum badut. Masih menjadi misteri. Tapi banyak orang yang bilang kalau sosok badutnya itu merupakan badut hantu yang sering menampakkan diri di tamannya itu, guys, pas tamannya itu masih buka. Nah, dikatakan setelah kemunculan badut misteriusnya itu, ada beberapa anak yang tahu-tahu menghilang. Dan semenjak saat itu, orang-orang jadi takut dengan sosok badut misteriusnya itu, guys, dan gak berani lagi berkunjung ke tamannya itu, langsung gempar. Ya udah, guys, karena rumornya itu tamannya itu jadi sepi pengunjung. Lama-lama semakin sepi, soalnya para pengunjung itu takut dengan kemunculan badutnya itu, guys. Dan setahun kemudian tamannya itu ditutup. Alhasil tamannya itu jadi terbengkalai selama puluhan tahun. Tapi konon sebelum tamannya itu ditutup, ada seorang pengunjung yang secara nggak sengaja pernah ngefoto penampakan badutnya itu, guys, di deket tamannya itu. Dan abis itu pun foto penampakan badutnya itu tersebar di internet. Tapi sosok badutnya itu nggak pernah tertangkap sampai sekarang. Keberadaannya itu masih menjadi misteri. Setelah fotonya itu nyebar, nggak pernah menampakkan diri lagi. Nah itu, guys, karena itulah taman badutnya itu pun ditutup dan dipagari tembok. Dan di tengah-tengah temboknya itu dikasih patung wajah badut yang gede banget. Jadi pagarnya itu dibuat biar orang-orang nggak bisa masuk ke tamannya itu, biar nggak sembarangan orang bisa masuk, guys. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, ternyata foto penampakan badutnya itu menggunakan kostum yang sama yang ditemukan oleh Resa dan Bimo di ruang bawah tanahnya itu tadi, guys. Plek ketiplek, auto dong. Mereka pun merasa janggal. Wah, ada yang sus ini. Dan mereka pun balik lagi ke tamannya itu, guys. Tapi pas mereka nyampe di lokasinya, tamannya itu tahu-tahu udah hilang. Cuma ada pohon-pohon doang. Peta yang mereka bawa hilang. Dan rumah terbengkalainya itu juga lenyap. Info-info di internet tentang tamannya itu juga hilang semua. Di browsing lagi, blank. Cuma ada tulisan begini. Mungkin kata kunci yang Anda maksud salah. Historinya pun dicari udah nggak ada. Dan ceritanya pun berakhir sampai di situ doang. Tapi tenang, ini cuma sekedar creepypasta yang dibuat untuk hiburan semata.